soal indirect holdings. PT Prakasa memiliki 90% kepemilikan di PT Saudara sejak 2018. Nilai investasi PT Prakarsa adalah 540 miliar. Ekuitas PT Saudara saat akuisisi tersebut terdiri dari modal saham 200 miliar, agio saham 240 miliar, dan saldo laba 150 miliar. Selisih nilai investasi di PT Saudara diidentifikasi sebagai peralatan yang memiliki selisih nilai wajar dengan nilai buku, dan peralatan tersebut diperkirakan masih dapat digunakan selama 10 tahun ke depan. Pada awal tahun 2020, PT Saudara mengakuisisi 70% kepentingan di PT Utama dengan nilai investasi 210 miliar. Struktur ekuitas PT Utama saat akuisisi terdiri modal saham 80 miliar, agio saham 120 miliar, dan saldo laba 60 miliar. Jika terdapat selisih nilai investasi, diakui sebagai kenaikan nilai wajar tanah milik PT Utama berdasarkan penilaian pada saat akuisisi. Selama tahun 2020, PT Saudara menjual barang dagang ke PT Utama sebesar 80 miliar. Setengah dari persediaan tersebut masih belum terjual hingga akhir tahun 2020. PT Saudara membebankan margin 25% atas harga jual barang dagang tersebut. Berikut ini informasi keuangan per 31 Desember 2020 dari ketiga perusahaan tersebut. Pendapatan terpisah untuk PT Prakarsa 108,8 miliar, PT Saudara 60,9 miliar, dan PT Utama 60 miliar. Untuk dividen, PT Prakarsa 120 miliar, PT Saudara 75 miliar, PT Utama 30 miliar. Saudara diminta membuat diagram hubungan antara P, S, dan U, menghitung selisih nilai investasi bagi PTP dan PTS, membuat alokasi pendapatan investasi bagi PTP dan PTS, membuat jurnal investasi yang dicatat oleh PTP dan PTS, menghitung saldo investasi bagi PTP dan PTS per 31 Desember 2020. Terlampir kertas kerja akhir tahun 2020. Nah, selesaikan kertas kerja berikut dan membuat perhitungan adjustment dan eliminasinya. Langkah pertama, kita harus tahu dulu tipe atau struktur dari indirect holding ini. Kita buat dulu diagram afiliasinya. Oke, ini PTP, kemudian PTS, dan PTU. PTP ke PTS itu 90%. PTS ke PTU 70%. Oke, kalau kita lihat diagramnya, berarti ini merupakan struktur indirect holding berbentuk induk anak cucu. Ya, induk anak cucu. Berikutnya, kita menghitung selisih nilai investasinya.
Kita mulai dari P ke S. P ke S terjadi di tahun 2018. Cost of investment 90%, yaitu 540 miliar. Kemudian implied value 540 dibagi 90%, 600 miliar. Nah, equity S pada saat akuisisi terdiri dari common stock sebesar 200M dan RE sebesar 150M dan EPIC atau share premium sebesar 240. Ya. Totalnya 590. Sehingga kita bisa menghitung excess value sebesar 10 miliar. Nah, excess value ini kita alokasikan ke aset neto yang teridentifikasi. Nah, di sini masuk ke equipment. Rp10.000. Amortisasi per tahunnya, umur equipment-nya yaitu 10 tahun. Berarti per tahunnya 1.000. Kemudian kita masuk berikutnya S ke U, yaitu tahun 2020. Cost of investment 70%, yaitu 210. Kemudian implied value 210 dibagi 70%. Nah, equity S saat diakuisisi terdiri dari common stock sebesar 80, kemudian RE sebesar 60, dan share premium atau EPIC sebesar 120. Sehingga kita bisa menghitung excess value-nya sebesar 40. Nah, excess value 40 ini kita alokasikan ke tanah. Dan tanah tidak diamortisasi. Setelah kita mencari nilai investasi, berikutnya kita menghitung apakah ada intercompany profit transaction. Nah, intercompany profit transaction. Oke. Selama tahun 2020, PT Saudara menjual barang dagang ke PT Utama. Saudara menjual barang dagang ke PT Utama, berarti downstream. Ya. S jual persediaan ke U. S jual persediaan ke U. Nah, ini downstream.
Berapa? Di sini disebutkan penjualannya 80M. Setengah dari persediaan tersebut masih belum terjual. Berarti di gudang U masih tersisa ending inventory sebesar 40M. Nah, di dalam ending inventory 40M itu terdapat unrealized profit sebesar 25%. Ya, berarti untuk mencari unrealized profit inventory, ya, 25% dikali 80M dikurangkan dengan 40, yaitu minus 10.000. Nah, setelah itu baru kita mengalokasikan pendapatan investasi ke perusahaan P dan S. Oke, di sini income allocation. P, S, U. Kita mulai dari separate income. P 108, 800. Kemudian saudara 60, 900. Kemudian utama 60. Kemudian kita mulai dari amortization. Nah, amortisasi di sini muncul peralatan, equipment, yaitu P ke S. Equipment. Berarti di kolom S sebesar 1.000. Kemudian intercompany profit. Ya. Nah, tadi intercompany profit itu antara S ke U, downstream. Nah, berarti di kolom si S, 10.000. Oke, kalau downstream, nah ini perlu adanya perhatian khusus. Ya. Nah, baru setelah itu adjusted income. Nah, kemudian baru kita mulai mengalokasikan, kita mulai dari U. U allocation. U dimiliki oleh S sebesar 70%. Berarti 60.000 dikali 70%. Kemudian, nah di sini jangan lupa ya, ada minus 42.000. Nah tadi ini S dan U ada transaksi downstream, kita tandai 42.000. Bukan berarti 42.000 ini income from U. Ya. Kemudian S allocation. Ke P, yaitu sebesar 90%. Nah, 90. Nah, sebelum itu kita totalkan terlebih dahulu.
Nah, untuk P allocation berarti 91.900 dikalikan dengan 90%. 8, 2, 7, 10. Nah, ini totalnya. Ya, CI atau consolidated income-nya atau labanya si P yaitu 191.510, NCIS yaitu 9190, kemudian NCIU 18.000. Oke. Berikutnya kita membuat jurnal terkait investasi ya. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu berapa income from U dan income from S. Nah, income from U yaitu 42.000 dikurang 10.000 ya. Income from S ambil yang 82, 7, 10. Jurnal terkait investasi. Jurnal di buku S. Jurnal di buku S kita mulai saat dividen, cash, pada investment in U. Berapa dividennya? 30 miliar. Berarti 30 miliar dikalikan dengan 70%. Kemudian jurnal bagian laba. Investment in S pada income from S. Nah, sini from U. Oke. Yaitu 32.000. Kemudian jurnal di buku P. Saat penerimaan dividen, cash pada investment in S. Yaitu sebesar 75M. Kita kalikan 90%. 67.500. Kemudian jurnal bagian laba, investment in S pada income from S sebesar 82.710. Oke. Setelah itu kita menghitung saldo investasi. Tahun 2020. Nah, kita mulai dari investment in S. Berapakah saldo investment in S akhir tahun 2020? Oke, kita bisa mencarinya underlying equity. Nah, sebelumnya ini kita masukkan dulu. Income from S 82, income from U 32. Jumlahkan 191.510. Ini harus sama dengan perhitungan kita di sini 191.510. Kemudian net income-nya kita pindahkan ke RA statement.
Kita hitung RE ending-nya. RE ending ini pindahkan ke balance sheet. Ya. Oke. Sekarang kita cari investment in as underlying equity. Ada common stock, ada RE, ada EPIC. Ya, ini posisi ekuitas di akhir tahun 2020. Common stock-nya karena S berarti kolom S 200, kemudian 197 untuk RE-nya, kemudian share premium 240. Oke, kita totalkan. 637.900. Kemudian tadi antara P ke S ada unamortized excess, ya. Ada unamortized excess. Amortized excess value. Nah, ini yang equipment. Berapa? Tadi ada peralatan 10.000, ya. Ini di tahun 2018. Kita di tahun 2020 sekarang, akhir tahun 2020. Berarti yang sudah diamor berapa? 2018, 2019, 2020. Berarti sudah 3 tahun, ya. Artinya berarti 10.000 dikurang 1.000 dikali 3, ya, yaitu 13.000. Ya, 7.000, ya, 10.000 yang sudah diamor 3.000. Berarti unamortized-nya 7.000. Oke, sekarang kita jumlahkan. 644.900. Nah, dari 644.900 ini kita kalikan 90%, yaitu 540, 410. Nah, inilah investment in S. Kemudian investment in U. Sama, kita mulai underlying equity, equity U, posisi ekuitasnya akhir tahun, common stock, RE, dan EPIC. Nah, sekarang di kolom si U. 80, kemudian RE-nya 90, kemudian EPIC-nya 120. Kita totalkan. Nah, kemudian ada unamortized excess value. Tadi ada yang tanah, 40.000. Kita jumlahkan 330. Dari 330 ini kita kalikan 70%, yaitu 231. 231. Nah, jangan lupa tadi transaksi S ke U itu ada downstream intercompany, ya. Sini boleh unrealized profit inventory 10.000. Jadi investment in U-nya sebesar 221. Nah, ini sangat banyak ya cara untuk menghitung investment in subsidiary ini. Sangat banyak. Ini salah satunya. Oke, coba sekarang kita masuk ke adjustment dan eliminasi.
Oke, kita mulai dari error and omission. Soal ini tidak ada error and omission, jadi kita buat no entry. Kedua, intercompany profit. Oke. Nah, tadi ada persediaan. Tadi penjualannya 80 miliar. Jurnalnya sales, debit, kreditnya COGS sebesar 80. Kemudian unrealized profit-nya COGS pada inventory, yaitu sebesar 10.000. Oke. Yang ketiga, kita masuk income from subsidiary and dividend subsidiary. Oke. Kita mulai dari income from S. Income from S, dividend S, investment in S. Income from S tadi 82.710. Dividen S berarti ya, dividen S 67.500. Selisihnya masuk ke investment in S. Kemudian income from U, dividen U, investment in U. 32, dividen U-nya bagi S, yaitu 21, investment in U-nya 11.000 atau 11M. Nah, yang keempat, NCI share. Debit, NCI expense. S, dividen S, NCI as equity. Oke. NCI expense S yaitu 9190. Dividen S berarti 10% ya, dikalikan dengan 75. 7.500. Sehingga NCIS equity-nya kita peroleh 1690. Kemudian NCI expense U. Dividen U dan NCI U equity. NCI expense U 18.000, dividen U dimiliki S 70%, berarti NCI-nya 30%, dikalikan dengan 30M. 9.000. Sehingga kita peroleh NCIU equity-nya 9.000. Berikutnya yang kelima, investment in subsidiary and equity S. Kita mulai dari S, common stock S, RES, Epic S. Nah, tadi ada ini enggak? Excess value, P ke S. Ada ya, yaitu equipment. Oke, kemudian kreditnya
investment in S dan NCI as equity. Nah, common stock-nya berapa? Nah, ini beginning ya, awal 200, kemudian RE-nya ambil RE yang beginning 180, epic-nya kolom S 240. Nah, untuk equipment ya, nanti dia di tahun 2020 akan diamortisasi karena ini masih beginning. Berarti 10.000 dikurangkan dengan 1.000 kali 2 ya, atau 2.000 karena masih di awal ya. Jadi 8.000. Investment in subsidiary-nya kita kalikan 90%. 565.200. Begitu juga untuk mencari NCIS equity-nya kita kalikan 10%. Ya, 62.800. Kemudian common stock U, REU, Epic U atau share premium U ya. Kemudian tadi ada LEM. Kemudian kreditnya investment in U, NCI U equity. Nah, sekarang perhatikan di kolom U. Share capital atau common stock-nya 80, RE-nya yang beginning 60, kemudian share premiumnya 120. Tanah yaitu sebesar 40. Oke. Karena investment in U ini atau si S mengakuisisi U di tahun 2020, di sini 210 harus sama ya dengan perhitungan tadi ya, selisih nilai investasi. Di sini juga 210 harus sama. Kemudian NCI U equity. Kalikan 30%. Ya, 90.000. Oke, yang keenam, amortization. Nah, amortisasi tadi hanya equipment, berarti depreciation expense pada equipment, yaitu sebesar 1.000. Yang ketujuh, other reciprocal. Ya, ada nggak dividend payable, dividend receivable, ya, interest expense, interest revenue, ya, interest payable, interest receivable. Kalau ada, ya, kebetulan tidak ada, ini no entry. Oke, kita jumlahkan total debit dan kreditnya. Ya, 1160.900. Oke. Di sini bisa kita cek ya. Tadi investment in S, investment in U-nya. Investment in S 15 ditambah 565. Investment in U-nya 11 ditambah 210 ya. 580, 580. 221, 221 ya. Oke, berikutnya kita masuk ke adjustment and elimination. Nah, kita lengkapin dulu kolom P, S, dan U-nya. Investment in S tadi 580.
Investment in U, memasukkan angka 221. Sekarang total aset. Oke, sekarang total liability and equity. Ya, 1523, 1523, 840, 840. Oke, sekarang proses memasukkan adjustment and eliminasi ke kertas kerja. Error on omission, no entry. Kedua, intercompany profit transaction, sales di debit, 80, COGS di kredit, 80. Kemudian COGS debit 10, inventory di kredit sebesar 10. Ya. Yang berikutnya income from S debit 82, income from U debit 32. Dividen di kredit 67 ditambah 21. Kemudian di kredit investment in S 15.210, investment in U 11. Oke. Berikutnya NCI expense di debit 9190 ditambah 18. Kemudian dividen di kredit 7.500 tambah 9.000. Kemudian NCI equity di kredit 1.650 tambah 9.000. Oke. Berikutnya investment in S dan equity. Di debit 200 terus 80 ya. 280 nanti sisa 400. RE 180 yang begini 180 ditambah 60. Epic 120 ditambah 240. Oke. Kemudian equipment di debit 8.000 dan land di debit 40.000. Investment in S 565, investment in U 210. NCI equity 6290. Amortization, depreciation expense, masukkan ke operating, di debit 1.000, equipment di kredit 1.000. Other reciprocal tidak ada. Nah, kita totalkan debit dan kreditnya. Ya, ada selisih 32.000. Nah, di manakah 32.000? Income from U
32.000. Ya, sini belum kita masukkan. Ya, jadi sudah balance. Oke, sekarang consolidated financial statement. Income statement dulu. Oke, tambah S, tambah U, kurangi debit, tambah kredit. Harus sama, net income P sama net income konsol. Ya, income from U, income from S harus 0 di konsol. RE, P tambah S tambah U, kurangi debit tambah kredit. Ya, 500. Net income-nya pindahkan. Nah, ini RE-nya harus sama juga ya. Beginning P sama konsol. Oke, sekarang dividennya 105, ini juga 105, sisa yang 120. RE endingnya 57, 1, 5, 10. Harus sama dengan RE ending konsol. Bagian balance sheet-nya P tambah S tambah U tambah debit kurangi kredit. Ya, investment in S dan U-nya harus 0. Total aset 1.998.900. Sekarang bagian kredit P tambah S tambah U dikurang debit tambah kredit ya. Oke, jangan lupa di sini RE-nya kita ganti yaitu 571. Ya, akhirnya sama, totalnya 1.998.900. Nah, berikut jawaban soal indirect holding dengan struktur induk, anak, cucu. Terima kasih.